ditanyakan demografi itu seperti apa. Demografi itu menjelaskan tentang karakteristik suatu populasi. Jadi kalau misalkan usia, kemudian jenis kelamin, itu masuknya ke dalam demografi. Jadi let's say di Jawa contohnya kayak gitu, kita mengenal ada yang namanya kota Surabaya, kemudian ada juga kota Jakarta, kota Bandung, dan ada juga kota-kota yang bukan kota besar, misalkan kota, anggap saja Pekalongan, mungkin dia bukan kota besar gitu, karena sentralnya kalau di Jawa Tengah itu adalah kota Semarang, bukan Pekalongan. Atau mungkin kalau di Jawa Timur ada kota Jember dan Surabaya. Surabaya itu pusatnya di Jawa Timur, sedangkan Jember bukan pusat yang ada di Jawa Timur. Nah, bisa dikatakan bahwa kalau yang ada di Surabaya, kemungkinan besar orangnya yang tinggal di Surabaya itu bukan orang asli Surabaya. Atau misalkan di Jakarta, pasti sebagian besar dari mereka itu adalah malah mungkin orang asli Jakartanya bisa-bisa lebih sedikit daripada pendatangnya, gitu kan. Nah, dan pendatang-pendatang ini rata-rata itu adalah usia produktif, karena mereka tujuannya datang ke Jakarta kan untuk mencari kerja. Nah, jadi mereka yang datang itu adalah mereka dengan usia produktif, usia kerja, bukan kakek nenek yang memang sengaja datang ke Jakarta. Mungkin ada, tapi sangat kecil kemungkinannya, karena motivasi orang untuk datang ke kota besar itu cenderung adalah untuk mencari pekerjaan, karena mereka menganggap bahwa datang ke kota besar itu berarti sama saja dengan mendekatkan rezeki gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu kan demografi suatu kota itu gimana. Mungkin kalau dibanding dengan Jember, Jakarta itu lebih banyak jumlah anak mudanya, karena di situ Jakarta sebagai kota tujuan untuk orang mencari kerja, which is orang cari kerja itu usia produktif, usia anak muda, bukan usia tua-tua. Sedangkan di Jember mungkin tidak banyak orang memang sengaja datang ke Jember untuk cari pekerjaan. Dari situ kita bisa tahu bahwa demografi itu juga mempengaruhi. Nah, sekarang gini, karena di Jakarta banyak anak mudanya dibandingkan dengan di Jember. Nah, anak muda itu sukanya nongkrong, sukanya datang ke kafe, padahal belinya cuma kopi 1 gelas, tapi duduk di kafe sampai 3 jam, itu banyak kan. Nah, jadi itu menciptakan peluang bisnis di Jakarta untuk mendirikan kafe. Mungkin kalau kita mendirikan kafe di Jakarta, lebih-lebih di dekat daerah perkantoran atau dekat-dekat kampus, itu akan lebih laris manis dibandingkan kalau kita bikin usahanya di Jember, karena mungkin preferensinya berbeda, usia dari warga di kotanya berbeda gitu. Jadi demografi itu maksudnya adalah usia, jenis kelamin, seperti itu termasuk ke dalam demografi. Jadi demografi itu juga menentukan, misalkan di kota itu demografinya ternyata banyak usia tuanya, ya tentu kalau kita mau buka bisnis kafe nggak akan laris. Tapi kalau kita membuka bisnis atau kita menciptakan produk, misalkan pampers buat kakek nenek, ya mungkin itu akan lebih menjanjikan dibandingkan kita bikin kafe gitu. Atau mungkin kita bikin kita mau jual kue ongol-ongol gitu misalkan gitu. Sedangkan anak muda nggak serba suka ongol-ongol, anak muda sukanya mochi, sukanya red velvet misalkan kayak gitu lah. Kalau kita jualannya ongol-ongol ya kan nggak laku. Jadi kita harus lihat di suatu daerah itu demografinya bagaimana, usia dari penduduknya bagaimana, di situ lebih banyak laki-laki atau perempuan. Kalau misalkan banyak perempuannya, berarti kita cenderung untuk akan lebih laris kalau kita menjual produk yang yang mungkin berbau lebih feminin gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan demografi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ini ada yang tanya go public itu apa dan ekspansi luar negeri itu apa. Kalau go public itu artinya membagi kepemilikan. Jadi saya tadi udah menjelaskan cukup panjang. Jadi ketika perusahaan melakukan go public, itu dia membagi kepemilikannya. Jadi dia share kepemilikannya dibagi dengan orang lain. Sedangkan ekspansi luar negeri itu maksudnya adalah kita membuka perusahaan kita di luar negeri. Jadi misalkan saya sudah punya perusahaan di Indonesia dan sekarang saya mau ekspansi ke Taiwan. Berarti maksudnya saya mau
melakukan bisnis juga di Taiwan. Jadi bukan hanya perusahaan saya bukan hanya di Indonesia tapi juga di Taiwan. Itu yang dimaksud dengan ekspansi. Jadi gini, ini juga ada hubungannya dengan saham ya. Kalau misalkan ada yang punya 70% dan ada yang 30%, maka keputusan penting diambil oleh siapa? Tentu semakin besar kepemilikan, semakin besar suara yang dia miliki gitu. Jadi ya tentu yang 70% akan lebih mendominasi dibandingkan dia yang 30% gitu. Kemudian ya, komunis itu masuk di campuran. Oke, maaf saya tadi bilangnya yang terpimpin ya masuknya ke campuran. Kemudian ongol-ongol itu kue daerah. Jadi contohnya kayak ini kan, mbaknya aja nggak tahu kue ongol-ongol, mbaknya yang masih muda nggak tahu karena mungkin mostly hanya orang tua yang tahu kue ongol-ongol itu adalah kue tradisional. Jadi gini, itu kan pertanyaannya apakah demografi itu sama dengan sasaran pasar? Bukan sama, tapi bagian dari. Jadi target market atau sasaran pasar itu ada banyak macamnya. Bisa dilihat dari segi demografi, bisa dilihat dari segi psikografi, dan bisa dilihat dari aspek yang lain. Tapi demografi itu adalah salah satu bagian dari sasaran pasar. Kalau psikografi itu lihatnya lebih ke lifestyle. Mungkin gini, misalkan kayak di Jakarta sama Surabaya, itu pasti sekalipun mungkin sama-sama didominasi atau lebih banyak warga yang berusia muda, tapi preferensi produknya akan lebih berbeda gitu. Mungkin kalau orang Jakarta lebih afford atau lebih mampu untuk membeli Starbucks, kalau mungkin orang yang di Surabaya tidak sebegitu mewah, mungkin mereka Starbucks itu ya masih terlalu mahal lah bagi mereka. Mereka lebih afford ke Jeko misalkan gitu, yang harganya lebih di bawah Starbucks. Nah itu yang namanya psikografi. Jadi kalau dibilang apakah demografi itu sama dengan sasaran pasar, bukan sama, tapi demografi adalah bagian dari bagaimana kita bisa tahu sasaran pasar kita. Karena di dalam sasaran pasar juga ada aspek lain, seperti yang saya jelaskan tadi, contohnya psikografi. Oke, gitu. Jadi yang jelas di sini masih ada yang mempertanyakan masalah nama Skype gitu. Yang jelas mulai dari minggu depan saya minta semuanya namanya nama asli. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pasar input dan pasar output. Sejauh yang saya ingat tadi saya tidak menjelaskan pasar input dan pasar output sama sekali, bukannya? Maksudnya dalam slide saya tidak ada tentang pasar input dan pasar output, bukannya? Jadi pasar input itu jelas dari namanya, pasar masuk dan pasar keluar gitu. Bisa dibilang juga bahwa pasar input itu segala hal yang masuk ke dalam pasar itu disebut sebagai pasar input. Sedangkan pasar output semua yang keluar dalam pasar. Pasar input itu ada hubungannya dengan impor dan pasar output itu ada hubungannya dengan ekspor. Gampangnya seperti itu. Ya, produk nasional bruto itu juga mengevaluasi, kan tadi di slide juga ada. Kita bisa melihat dari PNB-nya bagaimana. Kalau PNB-nya bagus, membaik, tentu ya ngapain kita harus ganti sistem ekonomi. That's so simple. Terus juga di sini ada satu nama, maksudnya satu orang tapi masuknya dia sebagai dua attendees.